warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang rame-rame netizen geruduk kantor ada kami. Nah, di mana alamatnya, apa yang harus kita lakukan, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya ya, hari ini banyak sekali yang konfirmasi ke saya, Mbak, kenapa ya sekarang setiap mau konfirmasi atau verifikasi data kita ke pinjol, sekarang wajib ada KTP dan foto PKTP. Ini bahaya nggak Mbak? Ini informasinya, pernah nggak kalian nggak pernah aktifin SPayLater sama sekali pinjam, tiba-tiba pas aku mau apply naik limit CC card, dibilangnya aku ada tagihan nggak terbayarkan di PT Lentera Digital. Dan kalau aku cek itu SPay, tapi kok diminta data begini ya, aku takut. Yang punya expand let me know please. Nah, seperti ini kata-kata dari PT Shopee-nya mengatakan, selamat datang di layanan customer service pinjam. Saya Arum yang akan membantu permasalahan kakak mengenai kendala yang tidak pernah melakukan aktivitas pinjam namun terdapat tagihan. Untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut, mohon lampirkan data tambahan sebagai berikut, yaitu KTP dalam bentuk PDF, selfie sambil memegang KTP. Kami tunggu lampirannya ya kak. Nah, banyak mengatakan hati-hati kak, ini penipuan, dan saya sendiri juga mengatakan hati-hati karena kalau Shopee ini banyak sekali penipuan. Tapi ada satu pengakuan dari seorang teman yang mengatakan bahwa dia pernah mendapatkan hal seperti ini. Dia mengatakan, saya pernah kak, sama persis, nggak pernah aktifin pinjam tapi slik call 5, lapor ke sana kemari, intinya nggak akan diprotes kalau nggak kasih data selfie plus KTP itu. Karena udah buntu, akhirnya kirim data yang diminta, langsung diproses sama mereka dan slik kita balik lagi ke call 1. Tapi ini tetap hati-hati kalau mau melakukan seperti ini teman-teman ya, karena ada seorang teman yang menyarankan agar ketika kita foto selfie tersebut tidak disalahgunakan. Dia mengatakan seperti ini, belum pernah kejadian di aku, tapi pernah diminta dokumen yang mirip untuk verifikasi payment gateway karena ada peraturan dari pemerintah gitu infonya, jadi aku lampirin. Tapi pas foto sama KTP-nya, aku pegang bareng KTP dan ditulis untuk verifikasi data dari PT ini, tujuannya ini dibikin gitu aja kak untuk antisipasi. Nah, ini sangat boleh teman-teman ya, kita foto dengan KTP terus kita pegang satu lagi kertas yang mengatakan bahwa ini digunakan untuk verifikasi dan bukan untuk kegiatan lainnya, tuliskan nama perusahaannya gitu ya, lebih bagus dan lebih aman. Jadi ada baiknya kita 2 kali verifikasi daripada nanti kita kebingungan, di sana tolak di sini tolak. Coba saja cara yang sudah mereka lakukan, dan ingat jangan lupa ada secari kertas bertuliskan untuk verifikasi data gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, buat pasangan muda, bagi kalian yang mau ngambil rumah ataupun buat teman-teman yang sudah ada rezekinya dan baru berkeinginan untuk ngambil rumah, pada saat ngambil rumah tiba-tiba ada call 5 padahal kalian tidak pernah melakukan pinjaman di situ. Coba lakukan hal ini agar kalian tidak dituntut bayar dan kalian bisa bersihkan nama kalian di slik OJK. Seperti ini informasinya guys, info dong, kan aku baru mau ajukan KPR dan ternyata ditolak karena BI checkingku itu call 5. Padahal selama ini gak pernah minjam atau nyicil barang. Singkat cerita, cari tahu call 5 itu dari mana, dan kaget ternyata ada orang yang pakai data aku, nggak tahu itu siapa. Niat hati aku mau bayar aja lah, mau bersihin dataku, datang ke instansinya, dan ternyata tunggakannya sudah dari tahun 2014 dan dendanya sudah bejibun. Nah guys, tolong dong, aku mau bayar pokoknya saja, bisa nggak ya hubungin instansinya, harus bayar dendanya. Nah, kelihatan sekali dia awam sekali untuk hutang-hutang seperti ini teman-teman ya. Ada yang mengatakan seperti ini, Anda buat surat tertulis pada pimpinan instansi di mana data Anda digunakan tanpa seizin Anda. Sampaikan agar melakukan perbaikan nama baik Anda dan menghapus call 5 Anda di data BI serta mengganti kerugian Anda. Beri waktu 7 hari. Jika pada hari ke-8 nanti Anda masih call 5, maka gugat secara perdata setelah menang di perdata proses pidananya. Nah, kalau kayak gini kan panjang ya, hanya untuk orang tahu hukum. Tapi maksud dari Bapak ini benar, kita wajib meminta surat bahwa benar itu yang digunakan adalah data kita, sementara kita tidak pernah melakukan pinjaman di sana. Tunjukkan fotonya dan tunjukkan tanda tangannya. Gitu caranya teman-teman ya.
Nah, ada lagi yang menyarankan seharusnya kamu minta si instansi tersebut untuk membuktikan bahwa itu benar kamu. Jika memang itu benar bukan kamu, kamu berhak untuk minta tutup. Ajukan komplain secara resmi dan minta tanda tangan tanda terima, biasanya berupa nomor tiket ataupun surat lunas ya. Jika penyelesaian tidak memuaskan, lapor ke OJK. Laporan bisa disampaikan secara online dan tunjukkan semua bukti-buktinya. Intinya jangan bayar hutang yang bukan milik kita. Nah, itu dia teman-teman ya, jangan berpikir untuk bayar. Karena apa? Kalau kalian bayarkan, kalian harus nunggu 2 tahun baru nama kalian hilang di slik OJK. Kemudian kalian harus minta yang namanya surat lunas. Dan rata-rata surat lunas itu sulit untuk dikeluarkan oleh perusahaan kalau kita tidak benar-benar melakukan pinjaman di sana. Nah, kondisinya kan dia tidak melakukan pinjaman. Jadi salah satunya cara adalah memang kalian wajib menghubungi perusahaan tersebut, menuliskan secara email atau kalau memang kantornya dekat, datang langsung ke sana, tanyakan di mana hutang saya dan kenapa ada tercatat di slik OJK dari tahun 2014 dengan bunga yang bertambah-tambah sementara saya tidak pernah mengajukan pinjaman di sini sama sekali. Saya minta untuk waktu pembersihannya paling lama 7 hari, kalau seandainya lebih dari 7 hari berarti saya perdatakan didampingi oleh OJK. Sampaikan seperti itu karena banyak sekali model seperti ini teman-teman, terutama untuk pinjol. Kalau untuk pinjol ada sebagian mengatakan bahwa setelah dia cek slik OJK-nya bulan ini ada, kemudian 3 bulan kemudian itu udah nggak ada lagi. Nah, itu aman. Artinya ada orang salah catat. Tapi kalau dari 2014 ternyata masih tersimpan di slik OJK kita, berarti memang dia menyengajakan hutang tersebut ada di tempat kita. Jadi hati-hati, jangan pernah bayar, jangan pernah kan akui hutang tersebut. Email, telepon, ataupun menyurat ke perusahaan tersebut untuk segera menghapus hutang kalian dan jangan pernah kalian bayarkan. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang pengusaha yang mana dia ternyata tidak pernah telat. Tiba-tiba bulan ini dia terpaksa telat karena ada pembayaran dari customernya yang menunggak itu 4 hari. Kebetulan dia melakukan pinjaman di Ada Kami untuk usahanya. Dan pada masa terlambat tersebut, terlambat 4 hari ini, dia membayarkan denda tersebut sebesar 300 per hari. Tapi apa yang terjadi? Dia diteror habis-habisan, kemudian anak 10 tahun pun diteror sama dia, semua kliennya diteror satu persatu. Nah, gila parah ya debt collector Ada Kami. Teman gue korban dari beringasnya debt collector lu. Gue saksinya karena biasanya dia minta tolong transfer bayar ke gue dan dia nggak pernah telat sekalipun. Apesnya bulan ini dia emang nunggu pembayaran salah satu tagihan usahanya cuman telat 4 hari dan itu pun dia bayarkan dendanya 300.000 per hari. Tapi yang terjadi adalah DC lu hubungin satu persatu kontak dengan kata-kata ancaman kasar. Sampai anak kecil 10 tahun lu pajang fotonya dan lu sebar fotonya. Inilah beringasnya Ada Kami ya. Kemudian dia katakan desk collection Ada Kami itu di Mall Balai Kota Poris. Ada lagi kantornya di Bintaro Trade Center, itu katanya Julo. Lanjut ada lagi di Pasaraya Blok M yang katanya itu adalah pinjol lain. Lalu di Alam Sutra, gimana kalau warga mulai beringas juga ya kayak kelakuan desk collection yang lagi tunda bayar. Memang salahnya karena sudah janji di tanggal A tapi mundur, tapi bukan berarti desk collection punya hak untuk mengalahkan segala cara untuk mendapatkan target dan bonus mereka. Bonusnya itu informasinya sampai bisa beli motor. Pernah kejadian informasinya dulu ada kenalan gue yang berurusan labrak langsung ke kantornya. Kalau bisa bawa kenalan aparat aja ya buat Gerta, biar mereka tegur tuh yang pegang akun temenmu. Bisa kena SP3 langsung di-cut. Sekali lapor ke OJK secara online, screenshot bukti penagihan atau rekaman penelpon, nanti pihak OJK akan tegur ke perusahaannya juga. Nah, inilah pentingnya kita harus buat laporan dan buktinya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa sudah pernah melabrak DC-nya, langsung datang ke kantornya. Nah, ini boleh banget apalagi kalau daerah kalian dekat sama kantor-kantor dari pinjol ini. Nah, ada yang buat pengalaman, dia mengatakan coba Kak kontak divisi perizinan OJK. Kebetulan OJK lagi moratorium aplikasi Pindar yang udah banyak melakukan tindakan di luar aturan dan regulasi yang udah ada. Kemarin kantorku sempat audiensi dengan Departemen PVML OJK. Langkah awalnya coba email ke mailing rooms wismul@ojk Kak, cepat tanggap kok itu OJK. Nah, kalian cari ya alamat email untuk Direktorat Perizinan Lembaga Pembiayaan ini. Kebetulan OJK saat ini sedang moratorium untuk pinjol-pinjol nakal nih, karena kebetulan kakaknya kerja di perusahaan ini.
Nah itu dia teman-teman yang kekuatan dari para netizen. Jadi buat kalian semuanya ya, kalau udah tahu seperti ini jangan pernah takut untuk memviralkan, apalagi kalian punya bukti-buktinya. DC-DC yang seperti ini adalah anak-anak tamat SMA yang kerjaannya penuh dengan tekanan, dijanjikan hadiah yang tidak pernah terjadi, kemudian bonus yang tidak pernah terjadi juga. Saya yakin kalau netizen bersatu padu, semua kantor dari pihak ketiga akan terbongkar di mana tempatnya. Dan buat kalian yang merasa diteror, pasti bisa langsung ke tempatnya, nelpon di sana kalau bisa bawa aparat, karena banyak sekali yang melakukan seperti ini dan gak lama kantornya langsung digeruduk. Memang beritanya gak terlalu besar karena pasti sudah ada pihak-pihak backingan yang melindungi, tapi dengan seperti ini kita puas memberikan pelajaran bahwa nasabah pun bisa bergerak kalau sudah terlampau seperti ini, apalagi kalau para pengusaha yang diteror. Jadi buat kalian yang punya permasalahan seperti ini, jangan pernah takut untuk memviralkan, laporkan. Kalau kalian merasa melaporkan itu adalah hal yang percuma, berarti kalian membiarkan setiap tindakan DC itu adalah benar. Ya teman-teman ya, tetap semangat, kuat mental, dan jangan pernah menyerah. Kalau kalian menyerah hari ini berarti DC yang menang. Gitu ya. Oke teman-teman, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan sebagai informasi yang menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.